Ini salah satu program dari perusahaan kita keselamatan dan kesehatan kerja, ya kan? Saya mencanangkan 3 bulan ke depan kita semuanya nggak boleh kayak gini lagi nih. Semuanya harus pakai sepatu safety, semuanya harus safety. Itu untuk apa? Melindungi, ya. Dan ini tahap awalnya kita coba pelatihan pemadam kebakaran. Nanti semua apar yang ada di kita ini juga akan dirapin, nggak boleh lagi taruh sembarangan, nggak ketahuan juntrungannya di mana, ya kan? Kalau terjadi insiden nanti kita bingung sendiri kan. Nah, hari ini kita coba pelatihan siapa yang mau sesuai dengan kapasitas apar kita yang berapa unit tuh, itu aja. Jadi kalau mungkin semua kayaknya nggak kebagian ya, cuma beberapa untuk latihan gimana cara buka pinnya, gimana cara madamin apinya, ya. Gitu. Oke? Nah, tadi siapa Pak Ahmad yang jelasin kayak gimana. Ya. Semangat pagi! Pagi. Surat. Hanya pelan. Males. Pagi kira sekali doang pagi. Kayak briefing aja. Oke, kita mulai aja ya karena waktunya ini hari Jumat, waktunya juga sempit. Kita mulai. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang mau meluangkan waktunya untuk mengikuti pelatihan bagaimana cara menggunakan apar yang baik dan benar. Bagaimana cara memadamkan api dengan alat apar yang sudah ada di perusahaan. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ahmad Syafi'i dari PT Mutiara Septindo yang bergerak di bidang safety fire. Sebelum kita lanjut untuk praktek ke pemadaman api, kita juga harus tahu media dari apar itu sendiri. Kita juga harus tahu klasifikasinya. Kita juga harus tahu di mana penempatannya supaya jangan mubazir. Ya, misalkan harusnya media powder ini ditaruh misalkan di gudang, yang medianya harus ada, misalkan dia kan pemadaman apinya klasifikasinya ABC, ya, semua masuk jenis kebakaran dia masuk, tapi dia tidak bagus di ruangan office atau di ruangan server tapi ditaruhin powder. Nah, itu salah penempatan, maksudnya seperti itu, ya. Pertama kita harus tahu bagian-bagian dari tabung itu sendiri, ya Pak ya. Kita harus tahu. Nah, ini kita sebut tabungnya Pak. Ini selangnya, ini pala penekan Pak, ya. Ini pala penekan ya, ya. Ini pala penekan, ini pin, ini pinnya, kelihatan ya? Ini pinnya, ini segelnya, ini segelnya. Ini kita sebut pressure atau petunjuk tekanan angin. Tekanan pendorongnya, ini pressernya, ya. Pressernya posisinya harus tetap di tengah, ya. Perhatikan nanti kalau untuk yang sering kontrol posisinya tetap harus di tengah atau harus di area hijau. Ini ada area hijau ya, ini area hijau nih, ya. Ini tetap harus seperti ini, harus di area hijau. Kalau dia turun sedikit, mungkin dari pihak perusahaan boleh telepon saya, Pak Ahmad nih ekspedisinya turun, tapi dengan catatan pin berserta segelnya masih utuh seperti ini, tapi posisi ini turun, berarti dia ada kebocoran. Karena ini masih garansi kita, masih garansi apa? 2 tahun. Jadi sebelum waktunya 2 tahun ini turun, tinggal telepon saya saja, nanti saya ambil, itu masih free, ya. Posisinya harus seperti ini ya. Nanti yang kontrol Pak Martin, kalau yang sering kontrol ya, posisinya harus di tengah seperti ini. Dia nggak boleh naik, nggak boleh turun, jadi posisi harus di tengah. Oke ya. Itu alat pemadam api ringan. Alat pemadam api ringan. Artinya kalau apinya itu masih sebesar api unggun, belum naik ke atas, ini apar masih bisa menanggulangi, masih bisa membackup, ya. Apalagi apinya cuma baru gejala mau kebakaran, baru konslet, nggak usah khawatir, nggak usah panik, ya. Intinya kalau terjadi kebakaran jangan panik, gitu aja. Apar itu medianya ada berapa? Media apar ada berapa? Hah? 4. Ada berapa? 4. Ada 4 ya. Media apar itu ada 4. Pertama, powder. Kalau salah penempatan ini ditaruh di mesin, dia rusak. Dia bisa merusak.
apalagi mesinnya yang banyak olinya, karena dia nempel, ya. Apalagi naruhnya di blower atau di genset, ya. Jangan salah penempatan, naruhnya di blower di genset, blowernya apinya padam, gensetnya rusak, blowernya rusak. Makanya saya bilang tadi jangan salah penempatan, ya. Dia sifatnya bisa merusak dan kotor, susah dibersihkan, ya. Dan nanti kalau terjadi insiden, misalkan di ruangan office, pintu itu tidak akan terlihat. Yang biasa kita gampang bukanya pasti tidak akan terlihat karena ngebul. Kita pasti akan saling bertabrakan, ya. Yang kedua, media apa tadi? Yang kedua, foam. Foam ini bentuknya nih, tabungnya, dia ada bacanya foam, ya. Nah, kelihatan nggak? Foam, ya. Dia foam. Kalau dari kita ada bacanya di sini gede. Ya. Ahmad, Media foam. pom apa sih? Foam, ya. Medianya foam. Foam itu bentuknya kalau kita keluarkan dia seperti mainan anak-anak, busa sabun. Dia seperti busa sabun, cairan bentuknya. Jadi kalau kita semprotkan dia seperti busa sabun. Tapi kalau di area nanti kita buktikan di sini ada bensin, ada solar, kita semprotkan dengan ini, dia nggak akan kena api, dia nggak mau. Api itu nggak bisa nyala, ya, karena sudah terprotek dengan foam. Dan klasifikasi foam itu cuma A dan B. Dia tidak mau di C. Dia tidak mau di kelas C. Ya, kelas A apa tadi? Kelas A? Ya, benda-benda padat. Yang kelas B? Benda cair. Ya, benda-benda cair. Dia sangat bagus. Dia oke. Tapi tidak mau di kelas C. Kelas C apa tadi? Listrik. Gas dan listrik. Kenapa dia tidak mau di listrik? Ya, karena dia induktor, penghantar listrik. Jadi kalau kita salah salah menyemprotkan, begitu terjadi insiden, kita semprotkan dengan foam, apinya tidak padam, tapi kita yang padam. Ya, kita dulu yang padam. Kenapa? Karena dia nyamber, ya. Dan api itu bukan ngecilin, malah membesar. Ya, dia bagus. Kalau untuk kebakaran bagus. Jadi habis semua, ya. Makanya dia tidak bagus di kelas C, ya. Dia tidak mau di kelas C. Ya, inget-inget ya. Di sini kalau nggak salah ada satu ya Pak ya, yang foam ya, yang 25 kilo ya. Oh, ada dua ya. 25 kilo ada dua, seperti ini. Ada dua yang foam. Tapi ada tulisannya ada di foam. Ya, jangan salah penempatan. Jadi foam itu klasifikasinya biasanya dia di gudang-gudang yang jarang aliran listrik. Biasanya di gudang kayak karton, di gudang apa itu kayak busa itu, foam, ya, styrofoam, itu biasanya seperti itu. Atau di gudang kayu, dia pakainya foam. Kenapa? Karena begitu disemprotkan dia langsung meresap ke bawah. Ke sumber apinya dia langsung meresap. Ya. Dan untuk tekanannya semua sama. 3 media ini sama semua tekanannya. Foam, powder, gases sama. 15 bar untuk tekanannya. Dia 15 bar. 3 media sama. Tekanan anginnya dia di 15 bar. Uji tabungnya sendiri sampai 25 sampai 30 bar. Ya, uji tabungnya. Tapi di dalam sini, ini tekanan angin di sini 15 bar. Makanya nanti tolong diperhatikan untuk praktek dirinya, jangan sampai nanti terjadi insiden seperti saya di Kerawang. Ya, karena ini kita sering buka, sering refill. Saya bilang dagu ini jangan sejajar dengan palep. Begitu kita tekan, ini haus. Derat ini haus. Derat di dalam ini haus. Begitu kita tekan, dia balik. Jadi sama juga dihantam dengan tison. Ya, ini pecah Pak. Patah nih rahangnya. Akhirnya kita bubar pelatihannya, nganterin ke rumah sakit. Ya. Ya. Makanya saya nanti tolong diperhatikan, saya tidak mau terjadi insiden. Kenapa? Karena insiden tidak tahu kapan dan di mana terjadi. Tapi kalau kita sudah hati-hati, insya Allah tidak akan ya. Kalau kita sudah ini, kemungkinannya bisa kecil. Oke ya. Yang ketiga media CO2. CO2. Di sini nggak ada CO2.
Di sini nggak ada tabung CO2. Yang ada di sini cuma powder dengan foam. CO2 itu bentuknya seperti salju bunga es krim. Dia dingin. Dinginnya di bawah 0 derajat. Jadi kalau kita megangnya seperti ini, kalau CO2 ini nggak bisa. Ini nggak bisa seperti ini kita megangnya. Makanya dia beda sendiri nanti selangnya. Ada pegangan khusus. Ya, karena kalau kita pegang seperti ini, salah pegang, ini akan terkelupas. Kulit ini kalau kita bertahan, kita akan terkelupas karena dingin. Ya, tapi kebanyakan kalau memang sudah terpegang begini, pasti kita lepas secara otomatis refleks. Kenapa? Karena seperti disetrum, seperti itu. Dia dingin. Dan bentuknya kalau kita keluarkan dia putih, kayak salju. Itu bentuk CO2. Tabungnya pun berbeda. Kalau 6 kilo dia mungkin segini. Dan 6 kilo itu beratnya hampir kurang lebih 19 kilo. Total keseluruhan. Isi plus tabung. Beda dengan ini ringan. Tapi kalau CO mungkin nggak bisa, agak berat. Ya. Karena dia beratnya hampir 19. Dan tekanannya pun dia berbeda. Dia 58 bar untuk di dalam tabungnya sendiri. Dan untuk uji tabungnya dia sampai 300 bar. Jadi bisa dibayangkan kalau memang istilahnya tekanan anginnya sampai 300 bar seperti apa kalau mental. Ya. Dan dia klasifikasinya di B dan C. Dia kurang bagus di A, kurang efektif. Dia kurang bagus di benda-benda padat. Ya. Dia bagus di oli, solar, air, bensin, thinner dia bagus. Di listrik dia bagus. Di gas dia bagus. Dan dia kalau kita semprotkan seperti ini, kita nggak usah membersihkan karena dia memuai sendiri, hilang dengan sendirinya. Ya, kita nggak usah bersihkan dan nggak usah dibalik-balik seperti kayak powder, nggak usah dibalik-balik seperti ini. Itu bulan sekali. Dia ditaruh saja. Ya. Untuk klasifikasinya dia B dan C. Dan dia kurang efektif di luar ruangan. Kenapa? Dia kurang efektif di luar ruangan. Panas. Ya? Cair. Bukan. Karena O2 di luar ruangan lebih banyak. Oh. Dia kurang efektif. Karena O2 di luar ruangan seperti ini lebih banyak. Makanya dia bagusnya di office, di ruang mesin, di genset, di blower, dia bagus. Karena memang dia ruang-ruangan seperti itu maunya. Ya. Dan yang keempat, media gaseous atau kita sebut juga clean agent atau media yang bersih, tidak berbekas, tidak berbau. Dia bentuknya seperti gas korek api, sama seperti itu. Seperti gas korek api. Tapi kalau gas korek api pengantar api, kalau gaseous pembunuh api. Ya. Dia klasifikasi kebakaran sama seperti powder. A, B, C dia masuk, semua jenis dia masuk. Dia sangat bagus. Ya. Apalagi kalau ditaruhnya di ruang-ruangan yang tertutup, dia sangat bagus. Dia sama kayak CO, dia kurang bagus, kurang efektif di luar ruangan karena O2-nya lebih banyak. Bukan tidak bagus tapi kurang efektif saja. Ya. Ya, jangan saya seperti di Tangerang. Tangerang memang kelihatan dari jauh. Cuma ya si Bapak bilang tadi hampir 2 meter naruhnya. Memang di mana kelihatan. Saya bilang, waduh ini Pak ngambilnya gimana Pak, saya bilang. Kalau ada insiden, kalau yang tinggi ambil bangku dulu, seburu habis perusahaan saya bilang. Ya, naruhnya ketinggian. Memang bagus dari mana-mana kelihatan. Orang tahu oh itu ada apa yang gantung. Tapi terlalu tinggi. Dan ada juga di JBBK, naruhnya gampang diambil, cuma tidak terlihat di belakang meja. Nanti kalau terjadi insiden gimana Pak? Karyawan nyariin dulu. Maksudnya supaya gampang, oh, itu salah. Saya bilang karena memang itu ada undang-undangnya, ada kalau ada audit biasanya itu tinggi itu jadi permasalahan Pak. Ya, kadang-kadang kita sudah ada apar nih, tapi naruhnya nggak bener, itu bisa jadi masalah. Makanya naruhnya itu harus 120, kalau tidak 80. Kalau mau ambil yang pendek itu 80.
Tapi biasanya rata-rata dia pakai 120. Itu yang normal. 120 itu terhitung dari lantai sampai leher ya. Sampai leher sini. Makanya kita juga kan biasanya ada di mobil tuh segitiga apar. Kita juga harus tahu ya. Segitiga merah itu segitiga api ya. Nah, itu berarti ada tanda ada udara, ada panas, ada benda yang gampang terbakar, yang mudah terbakar. Jadi fungsinya apar itu memotong salah satu, membunuh. Jadi udaranya yang kita bunuh, O2-nya kita bunuh. Contohnya kalau lilin kita bakar di piring, kita tutup dengan gelas, dia pasti mati. Kenapa? Udara. Ya, karena oksigen tidak masuk. Sama fungsinya seperti ini, oksigen tidak masuk. Jadi begitu sempurna oksigen dimakan habis oleh apar. Ya,